Kali ini gue lagi ada di salah satu sekolah yang terbilang cukup angker dan juga yang katanya ada buaya buntung. Dan untuk cerita selengkapnya, kita langsung aja undang narasumber yang sudah kita undang. Dan beliau adalah warga yang tinggal di daerah sekitar sini. Langsung aja kita undang narasumber. Halo Bang, sebelumnya bisa perkenalkan namanya siapa Bang? Oke, nama saya Yudi Pratikno, biasa dipanggil Bang Dado. Dan yang abang tahu ini, tempat ini tuh udah berdiri berapa lama ya terbangunnya sekolah ini? Kalau untuk di sekolah ini saya juga pastinya belum begitu paham ya, taunya berapa lama dimulai, tapi sejak nenek saya dari Jakarta pindah ke sini tahun 1979, sekolah ini udah ada gitu. Cukup lama ya? Cukup lama di sini. Kurang lebih berarti 35 tahun Bang ya? Ya, sekitar segituan lah. Lebih malah itu. Ya lebih ya? Lebih. Dan juga nih Bang, abang kan warga daerah sekitar sini nih. Iya. Ada hal-hal apa sih Bang yang abang ketahui mistis-mistis atau misteri-misteri di balik sekolah ini? Oke, saya di sini sekolah itu kurang lebih lulusan tahun 2006-an lah ya, lulusan SD sini. Jadi ada beberapa pengalaman juga yang saya rasakan dari semenjak saya SD. Bahkan dulu di sini tuh sekolah ini dibangun kurang lebih sekitar tahun 80-an ya. Karena nenek saya pindah dari Jakarta ke sini tahun 1979-an tuh. Ini sekolah udah mulai terbangun gitu. Jadi pengalaman tuh sangat banyak sekali. Dari saya pribadi, bahkan orang tua terdahulu saya pun banyak menceritakan hal itu di sini. Contohnya, ketika waktu zaman dulu air masih susah, PAM belum masuk di daerah Perumnas ini, kita ngambil kan kebetulan ada kali tuh di belakang sekolah ini kali. Oh iya, masih zamannya nimba gitu ya Bang ya? Itu zaman waktu menimba pakai pompa air tuh airnya masih kotor. Jadi karena di kali ini airnya jernih, ya jadi banyak para warga yang nyuci atau ngambil air minum pun di sini. Dan bahkan warga terdulu juga banyak yang bilang mengatakan rumornya ada sesosok semacam kayak buaya putih atau biasa bilang buaya buntung seperti itu. Itu kalau konon katanya masyarakat bilang itu makhluk jadi-jadian ya Bang ya? Ya, itu semacam bangsa jin lah yang menyerupai hal seperti itu. Gitu. Dan kalau untuk saya pribadi, saya karena SD main di sini gitu. Kebetulan hari Minggu itu tepatnya siang jam 2-an siang gitu. Di sini tuh saya waktu main bola di lapangan ini, saya mendengar suara dengkuran yang cukup keras dari arah belakang kali. Di situ saya langsung berpikir, jangan-jangan tuh penjaga sekolah, karena kan memang di sini ada penjaga sekolahnya. Oke. Saya cari, saya telusuri ke musola belakang, ke kamar-kamar, ruangan-ruangan belakang itu tidak ada siapapun gitu. Dan 2 tahun menjelang itu saya nonton film animal tentang hewan, dunia perhewanan gitu. Iya. Ternyata situ membahas tentang dunia buaya. Dan ternyata kalau buaya jantan ingin musim kawin itu mendengkur. Dari situ gitu. langsung saya berpikir bahwa jangan-jangan 2 tahun yang lalu saya dengar dengkuran di arah kali belakang itu buaya tersebut. Gitu. Tuh. Dan ada hal-hal lain nggak sih Bang, kalau yang selain dari buaya itu, yang cukup mistis atau dari orang-orang sekitar, warga-warga sekitar juga yang abang tahu? Oke, waktu saya lulus SD kan saya tetap main di sini ya, SMP ya. Dan waktu itu kejadiannya siang hari. Siang hari? Itu kebetulan di samping mas ini dulu adalah pohon beringin. Waduh. Dan dulu itu ditebang oleh penjaga sekolah namanya Pak Roso. Mungkin nggak izin nggak apa, dia main tebang dan tiba-tiba yang penunggu ini memasuki ke tubuh anaknya itu yang bernama Aji itu. Kalau boleh tahu pohonnya itu berumur berapa tahun ya Bang ya? Sebenarnya pohon beringin itu nggak cukup tinggi, kayak kurang lebih umur baru 4 tahun 5 tahunan gitu. Cuman pohon itu ya udah lebat lagi, bukan namanya pohon beringin kan. Ketika ditebang, anaknya penjaga sekolah itu pun kesurupan kurang lebih sampai 2 jam, mengeliuk-ngeliuk seperti ular. Dipanggillah ustadz, ternyata dia mengaku adalah yang dibilang ular berkepala naga itu. Waduh. Gitu. Selain itu juga yang saya ingat, ketika waktu saya SMA pun viral juga di sekolahan ini, ada sosok manusia kurcaci di belakang juga sana, dekat kali itu. Kecil gitu Bang? Kecil.
Itu sempat di videoin pakai HP, kalau nggak salah itu mereknya karena HP jadul Nokia apa, jadi kurang jelas. Iya, kurang jelas. Cuman di video itu yang saya lihat, saya pun ngelihat gitu, ada baju kayak berwarna gitu, kayak kurcaci lah gitu, Oke. jalan di atas genteng. Karena kan sebelah sana seberang kali itu perumahan warga kan, Iya. jalan di atas rumah warga. Pas di video itu, yang video ini teriak, woi, tiba-tiba para kurcaci itu 3 orang langsung lari, lompat dan menghilang gitu. So, Nggak masuk logika ya kalau emang itu manusia ya. betul, karena di atas genteng gitu. Gitu. Karena manusia-manusia mini itu hitungannya. Dan itu Biar kejadian juga siang pas sore itu, Bang? Itu siang. Siang. Siang jam istirahat kurang lebih jam 9. Dan yang video ini juga anak-anak sekolah di sini juga. Oh. Gitu. Kebetulan karena rumah saya dekat, saya mengetahui itu, saya langsung datang ke lokasi. Pas saya tanyakan kepada anak yang sekolah di sini, ada videonya. Pas saya lihat, wah benar, kecil kayak bapak-bapak lompat. Cuman karena dulu rekamannya kurang jelas ya, jadi ya seperti itu, jadi ya kurang begitu jelas, dan sampai sekarang pun video udah nggak ada gitu. Berarti bisa terbilang sekolah ini juga cukup angker, Bang ya. Ya cukup lumayan banget gitu. Dan kalau untuk belakangan ini nih, belakangan tahun sekarang Iya. ataupun ya keadaan saat ini, ada nggak sih, Bang, yang Abang denger hal-hal mistis juga, tapi untuk belakangan ini bukan untuk masa lampau? Untuk belakangan ini sih kebetulan kan dekat sini juga suka ada yang bergadang tuh, karena ini sekolahnya kalau jalan keluar naik ke atas dan ke bawah yang dekat kali. Iya. Jadi kalau yang bagian ke atas tuh ke arah Perunas. Oh gitu. Untuk ke atas itu jadi anak-anak Perunas suka begadang di samping masjid, karena di atas tuh kan ada masjid juga kan. Oh iya, oke. Jadi sering bergadang, dan kadang orang-orang yang suka begadang tuh suka dengar gitu suara gamelan, orang-orang main gong kayak gitu kan. Di sekolah ini ada alat musik tradisional. Oh gitu. Lokasinya pas banget di belakang Anda sana. Tuh dulu tuh dari zaman saya SD pun kadang-kadang emang suka ada yang main itu gong gitu, terus orang main angklung, sering sekali seperti itu. Gitu. Ada nggak sih, Bang, tragedi-tragedi yang pernah terjadi di tempat ini? Kalau untuk tragedi sih ada 2 ya, pengalaman yang pernah saya ketahui pribadi dan saya dengar dari beberapa anak yang sekolah di sini. Yang pertama itu kurang lebih waktu itu kan zaman-zamannya pramuka dan begadang malam lah itu. Oh iya, Nah, oke. namanya kayak gitu kan istilahnya, yang bakar api unggun. Iya. Ternyata dari beberapa mantan murid di sini pernah bilang tragedi kesurupan massal pernah. Oh. Gitu di sini. Perjusa ya namanya ya? Iya, gitu. Atau persami, oke. Ya, Oke. sami lah istilahnya seperti itu. Dan yang tragedi berikutnya yang saya alami sendiri. Kebetulan saya masjid dekat SD waktu itu di bulan Ramadan. Kan banyak yang bilang katanya bulan Ramadan itu jin dibelenggu. Ternyata saya sendiri melihat gitu. Oh gitu. Kebetulan waktu itu selesai taraweh, saya nongkrong, tiba-tiba ada salah satu teman saya yang bilang, ada pocong tuh di belakang deket kali di gangnya. Saya nggak percaya dong. Pas saya ikutan lihat, iya bener masih ada. Saya kira itu tumpukan pasir, makanya saya pede aja kan. Oh Saya gitu. lihat, wah dalam hati saya, ya itu mah tumpukan pasir, salah lihat. Akhirnya teman-teman saya ajak semua, kurang lebih 10 orang tuh rame, masih Oke. lengkap baju koko, turun. Pas menjelang turun tiba-tiba hilang. Di situ saya baru yakin, wah itu jin, pocong. Akhirnya saya kabur ke atas rame-rame sama teman-teman. Sangat jelas sekali waktu itu. Gitu pengalaman. Berarti sebelum Abang lihat dari jauh dan Abang ingin mendekat, itu udah hilang objeknya, objek tersebut. Itu saksi matanya banyak banget, ada 10 orangan itu kurang lebih, dan mereka semua pada kaget, hilang, dikira tumpukan pasir yang ditumpuk tinggi. Oh gitu. Ternyata bukan, dan itu blep hilang. Dan setelah kejadian itu terjadi, untuk keesokan harinya, Abangnya pernah dengar nggak kejadian itu terulang? Untuk kebetulan kan penjaga sekolah ini teman saya, namanya gitu. Bang Uut. Iya. Dia pun pribadi waktu lagi bersihin toilet suka cerita ke saya gitu, bersihin toilet tiba-tiba di belakang kamar mandi itu ada yang menutupi pintu, berbulu besar tinggi memelototi dia, dan dia tuh langsung tanpa pikir panjang kabur begitu aja gitu. Itu kejadian padahal ya menjelang sore lah, menjelang anak-anak udah pada sepi, udah pada pulang gitu. Untuk nama hantunya mungkin tadi itu genderuwo, Bang ya? Bisa dikatakan seperti itu. Atau jin ya? Iya, bisa benar. Dan untuk kejadian itu jam berapa yang Abang tahu? Itu menjelang sore, kayak menjelang maghrib gitu, karena dia kan penjaga sekolah tuh tugasnya membersihkan sekolah sampai anak-anak pulang. Kebetulan dia tinggal sendiri apa gimana gitu, ngelihat buru-buru ada dia cabut gitu.
Karena emang sekolahan di sini sih kalau menurut saya benar-benar tertutup ya, dalam artian kalau untuk ke kanan ke kiri depan belakang tuh dari pemukiman warga agak lumayan jauh juga gitu. Jadi ya cukup ya lumayan hawa mistis itu kental banget gitu. Dan untuk objeknya nih bang, objek tertentu mana yang bisa dikatakan itu horor? Yang untuk warga sekitar ini yang tahu. Oh, udah pasti ya di belakang itu yang Ada apa tuh bang di kali? Yang dibilang katanya ada buaya buntung. Oh, itu di Gitu. kali ya? Kali belakang gitu. Ke arah kan pintu keluarnya tuh ada depan, ada bawah. Nah, yang bawah itu perbatasannya ada kali. Nah, di kali itu yang sering sekali. Gitu. Selain itu juga bukan warga sih, anak-anak sini juga pada bilang yang di sebelah kiri itu tempat penyimpanan alat musik zaman dahulu tuh suka bunyi sendiri, suka ada yang mainin sendiri. Tapi kalau saya pikir-pikir sih anak-anak sekolah sekarang ini mah alhamdulillah aman-aman aja gitu, karena beberapa pohon yang besar pun udah banyak yang ditebang gitu, dan terlihat juga sekolah ini jauh lebih rapi daripada yang dulu. Dari zaman saya tuh bener-bener terlihat mistisnya kental, tapi kalau sekarang mah alhamdulillah sudah rapi, beda sama yang dulu gitu. Kemakan waktu jadi horornya itu udah mulai menipis. Gitu. Cuman kalau tetap aja kalau kita berdua doang di sini sampai pagi ya saya juga mendingan cabut. Oh gitu bang. Iya. Kalau dia emang berdua juga gue nggak mau bang. Dan untuk hal yang dilarang di tempat ini tuh ada nggak sih bang? Wah, jelas menurut pribadi saya dan beberapa teman-teman yang ada di sekitar sini sih ada gitu. Yang pertama ya jangan terlalu takabur di sini. Karena yang namanya bangsa jin pun di sini pun hidup berdampingan dengan kita. Betul, benar banget. Gitu. Jangan terlalu menantang, jangan terlalu kita menganggap bahwa diri kita paling berani dan mereka itu lemah. Jangan. Kita ibarat kata hidup berdampingan, ya udah masing-masing. Gitu. Jangan juga saling mengganggu. Bangsa jin pun juga sama. Kalau mereka tidak kita ganggu, ya mereka juga nggak akan ganggu kita. Betul. Seandainya kita nggak sengaja ditampakin, ya mungkin memang itu udah takdir gitu. Dan jangan kita berpikir bahwa wah dia bakal nyerang kita gini, enggak, karena bisa jadi dia nggak sengaja nampakin kita gitu. Dan nggak semua hal-hal seperti itu tuh berbau negatif juga bang ya, mereka menunjukkan kayak gitu ya. Betul. Ya intinya kalau di sini mah ibarat katanya jangan pernah kayak warga sekitar sini nih khususnya nih, ya jangan pernah sampai bermaksiat di sini. Kayak minum minuman keras apa ini jangan, karena ini lingkungan sekolah gitu. Dan alhamdulillah sih dari dulu di sini aman-aman aja, dan terjauh dari hal seperti itu gitu. Buat adik-adik juga teman-teman juga yang sekolah di sini jangan takut. Kenapa? Karena memang suasana sekarang ini sama zaman saya dulu waktu sekolah beda jelas gitu. Sama beberapa tahun sebelumnya juga beda jelas. Jadi jangan takut ya buat adik-adik yang sekolah di sini gitu. Betul. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak bang ya untuk informasi ataupun cerita tragedi kejadian di tempat ini. Siap. Terima kasih juga Bang Dado sudah meluangkan waktunya untuk episode kali ini podcast bersama Bang Dado. Ya, terima kasih banyak ya Bang ya. Oke. Terima kasih. Saya duluan ya. Iya Bang, siap. Yap teman-teman, gimana? Serem nggak nih cerita yang tadi kita dengar dari Bang Dado, narasumber kita? Dan pesan gue ketika kita mendatangi tempat yang tidak pernah kita datangi sebelumnya, ataupun tempat yang bisa kita bilang cukup angker ataupun horor, lebih baik kita tetap permisi dan menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata kita. Kalau lo ada rekomendasi tempat yang ingin kita kunjungi, kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa kalian like, comment, and subscribe bila suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Kata lu serem, kata siapa?